Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Ismawati dari TK Negeri Pembina Galang. Saya Triwarsini SPD dari SMP Negeri 2 Galang. Saya Irmawati, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Galang. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Ibu Isma. Waalaikumsalam Putri. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Iya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Baik Ibu Isma, pada kesempatan kali ini Bu ya, Ibu akan melakukan kegiatan yaitu praktek coaching, yang mana Ibu berperan yaitu sebagai coach, kemudian sedangkan Ibu Irma adalah sebagai coaching. Ya, sebelum kegiatan coaching, sebelumnya kita akan melakukan coaching ya Bu sebagai awal ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Tentu kalau kegiatan sebentar Ibu antara Ibu Isma dengan Ibu Irma itu akan saya amati Bu ya kegiatannya. Di sini disesuaikan dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching pada Ibu Irma nantinya Bu ya. Selain itu juga bagaimana coach sebagai Ibu ya, coach merespon coaching merespon pertanyaan dari Ibu ya. Kemudian bagaimana coach juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Iya. Baik Bu, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses aktif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke. Pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu nih Bu ya. Di sini ada mengenai kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Ya, tentunya dalam melakukan proses coaching nantinya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Saya menghadirkan diri secara utuh, hati, pikiran, badan terhadap coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana saya lebih banyak mendengarkan daripada aktif berbicara, lebih banyak berbicara. Jadi di dalam mendengarkan aktif itu saya hanya lebih banyak mendengarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coaching sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bu. Selanjutnya Bu ya, tadi mengenai kompetensi yang Ibu akan kembangkan. Nah di sini kompetensi mana nih Bu yang setelah Ibu kembangkan tadi yang Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu observasi? Ya tentunya dari ketiga kompetensi itu saya mungkin lebih fokus ke yang memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot coaching bisa menggali pikiran dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Boleh Bu satu lagi Bu ya? Iya, memberikan indikator Bu ketercapaian Bu ya. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Tentunya yang dari hasil coaching saya nanti yang ingin saya harapkan ya. Iya. Si coaching bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi dengan hati dan pikirannya sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam dirinya dan mengembangkan ide-ide baru dalam melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan solusi permasalahannya. Iya, baik Bu. Semoga apa rencana yang Ibu akan lakukan kegiatan coaching ya dapat berjalan baik Bu ya. Iya. Selanjutnya silahkan Ibu lanjutkan untuk praktek coachingnya.
Makasih Terima Putri. kasih. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Isma. Gimana kabarnya nih Bu Irma hari ini? Sehat ya Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Isma sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Bu Irma katanya ada yang mau dibicarakan ya. Betul Bu. Kira-kira apa nih Bu yang mau diceritakan? Kita mau ngobrol gak lama ya Bu Irma, kira-kira sekitar 15 atau 20 menit lah. Nah, silahkan ceritakan Bu Irma apa yang diceritakan. Iya Bu, saya ingin menceritakan ya, ada yang ingin saya sampaikan Bu lewat cerita saya ini berkaitan dengan beberapa rekan guru saya Bu ya di sekolah. Setelah saya amati cara pembelajarannya itu masih monoton Bu, menggunakan metode konvensional atau metode lama. Oke, jadi mau bercerita tentang beberapa rekan guru Bu Irma dalam melakukan proses pembelajaran masih menggunakan metode lama yang monoton atau disebut metode konvensional. Bu, masih ada beberapa rekan guru saya Bu ya dalam melakukan proses pembelajaran itu menggunakan metode konvensional atau metode lama, yaitu dengan berceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu Bu menjadi bosan dalam pembelajaran. Jadi saya di sini Bu menginginkan pembelajaran itu bagaimana lebih bervariatif lagi ya. Tidak memungkiri ya Bu, pada zaman sekarang itu ya Bu, perkembangan teknologi ini bukan sudah semakin pesat ya Bu. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan atau beradaptasi ya Bu dengan perubahan zaman sekarang ini. Ya, betul sekali Bu Irma. Kita sebagai guru kan harus melakukan pembelajaran sesuai pada alam dan pada zaman sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bu Irma ini ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif. Nah, kita hanya punya waktu pendek nih Bu Irma. Kita mau dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Kira-kira mau dapat apa? Saya ingin mengetahui Bu ya, bagaimana cara membantu beberapa rekan guru saya Bu ya, supaya mereka ada perubahan ya Bu dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Baik. Jadi Bu Irma inginnya itu ada perubahan ya, cara penyampaian materinya seperti itu ya Bu ya. Kira-kira perubahan dari cara penyampaian materinya itu seperti apa? Maksudnya bagusnya itu seperti apa menurut Bu Irma? Menurut saya Bu ya, perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran itu yang tentunya lebih bervariatif Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Bu ya, yang lagi marak itu ada aplikasi-aplikasi pembelajarannya Bu, seperti Quizizz, Kapot ya, dan lain sebagainya, dan juga tidak jauh-jauh ya dengan menggunakan PowerPoint ya, atau bisa memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah. Kemudian juga menurut saya Bu ya, itu sudah cukup bagus seperti itu Bu. Baik Bu Irma, intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada di level 1 nih sampai 10, Kira-kira ada di level 5 Bu, karena masih ada beberapa guru ya yang masih menggunakan metode ceramah Bu. jadi ada di level 5 ya Bu. Nah, untuk saat ini ya, kira-kira pada saat Bu Irma ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa? Saya inginkan sih di level 7 Bu, itu saja sudah cukup baik Bu, mengingat tadi masih ada beberapa guru-guru senior yang masih menggunakan metode konvensional.
Baik, jadi Bu Irma ingin ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Irma? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya Bu, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baik Bu Irma. Bu Irma berencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu Bu terlebih dahulu ya, kepada kepala sekolah saya selaku pimpinan di sekolah saya, bagaimana untuk membuat ya Bu workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran sekolah. Oke, jadi pilihannya ada dua nih ya Bu. Ya, mau melakukan mentoring atau Bu Irma berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu? Ya, sepertinya untuk sekarang ini ya Bu, metode mentoring lah yang lebih tepat digunakan, karena mengingat tadi ya masih ada beberapa guru-guru senior yang mana kondisi ya guru-guru yang sudah senior itu tidak memungkinkan untuk mengikuti workshop, dan juga kalau workshop itu juga tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak, dan membutuhkan juga narasumber yang tepat, dan kalau menurut mengingat waktu, kalau waktu ya Bu tentunya juga pasti membutuhkan waktu yang lebih lama Bu. Oke, jadi intinya Bu Irma lebih memilih metode mentoring ya dibanding dengan workshop. Baik untuk metode baiklah untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Irma akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu, minggu depan kan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir Bu. Baik Ibu Irma rencananya minggu depan akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan apakah ada nantinya yang membantu Bu Irma dalam pelaksanaannya? Ya, tentunya saya perlu bantuan ya Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain yang sudah ahli dalam media pembelajaran, seperti ada Ibu Wati dan Ibu Hawa Nurjana. Baik, jadi Bu Irma akan melakukan kolaborasi bersama dengan Ibu siapa tadi, Ibu Wati dengan Ibu Jana. Oh, berarti kedua rekan Ibu itu di sekolah mempunyai kompetensi, maksudnya yang lebih lebih mempunyai kompetensi yang tinggi dibanding rekan-rekan guru yang lain. Iya Bu, Ibu Wati itu lebih berpengalaman dalam metode pembelajaran, membuat media-media pembelajaran. Kalau Ibu Hawa itu lebih ke metode puisis Bu, ya. Oke. Puisis. Lebih luar biasa. Baik Bu Irma, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Irma ke depannya. Apakah Bu Irma berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil Bu Irma ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Irma dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, dari perbincangan kita hari ini ya Bu, saya mendapatkan solusi, saya juga mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan saya Bu ya di sekolah, mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif melalui metode mentoring tadi Bu. Luar biasa, alhamdulillah. Bu Irma sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi rekan-rekan. Mudah-mudahan Ibu Irma dapat membantu rekan-rekannya di sekolah agar bisa lebih bervariasi lagi, berinovasi lagi dalam melakukan pembelajaran. Bu Irma, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan bisa ngobrol lagi
kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya hari ini Bu. Saya juga terima kasih, saya sudah mendapatkan inspirasi dari Irma bagaimana kita sebagai guru harus berkolaborasi membantu rekan-rekan di sekolah agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Dan saya mudah-mudahan saya bisa terapkan juga di sekolah saya nanti. Terima kasih untuk hari ini Bu Irma. Ya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Isma. Baik Ibu Isma, tadi sudah selesai melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Irma ya sebagai coachingnya Ibu ya. Iya. Iya. Secara keseluruhan tadi saya sudah melihat kegiatan tersebut itu sangat luar biasa Bu ya. Kegiatannya sudah terarah, kemudian mengena ya Bu, sudah mengena dan sampai pada titik temu yaitu si coaching mendapatkan solusi mendapatkan solusi ya, maksudnya yang permasalahannya itu yang dialami oleh Ibu Irma tadi ya, dia sampai mendapatkan solusinya. Secara keseluruhan sudah bagus sekali Bu, ada kehadiran penuh, kemudian Ibu ada tujuan di situ Bu ya, ada tujuan, kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif dengan menggunakan rasa, kemudian ada empati. Kemudian saya melihat juga tadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Bu ya, alur tirta. Oke Bu, sebelum menutup nih Bu ya, sebelum menutup kegiatan ini Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bu, boleh Bu ya? Iya, pasca observasi ini. Oke, apa yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke, dalam proses coaching yang saya lakukan bersama Ibu Irma, di mana dalam proses coaching tersebut sudah terdapat tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, oke, baik Bu. Kemudian selain itu Bu ya, di sini kemudian kompetensi Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, tentunya dari ketika kompetensi itu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketika kompetensi itu sekiranya saya dapat mengembangkan ketiga-tiganya dengan memahami alur tirta, dan saya dapat implementasikan di lingkungan saya, baik itu terhadap rekan sejawat maupun terhadap anak didik saya. Iya, baik Bu, sangat luar biasa Bu ya. Semoga kegiatan coaching kali ini Bu ya dapat dilakukan coaching-coaching berikutnya, yaitu boleh diterapkan kepada rekan sejawat, kemudian di sekolah juga kepada peserta didik Bu ya. Kemudian pada tenaga kependidikan juga boleh Bu kita lakukan coaching-coaching tersebut supaya dapat mengatasi masalah, mungkin dapat menemukan solusi lah setidaknya dari permasalahan coachingnya kita, membantu Bu ya. Oke, sukses selalu Bu ya. Ya, sampai ketemu lagi Bu. Dalam keadaan sehat walafiat, pertemuan selanjutnya Bu ya. Iya, assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam.